Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan apa sih struktur bumi itu. Apa sih struktur bumi itu? Struktur bumi terdapat kerak bumi, mantel atas, mantel bawah, inti luar, dan inti dalam. Lapisan bumi berdasarkan susunan kimia. Yang pertama, ada permukaan bumi. Permukaan bumi adalah lapisan terluar planet bumi yang terdiri dari daratan dan lautan, serta berbagai kenampakan alam seperti gunung, lembah, dan samudra yang terus berubah akibat tenaga alam. Yang kedua, ada biosfer. Biosfer memiliki arti lapisan hidup yang merujuk kepada lapisan yang dapat dihuni oleh makhluk hidup. Biosfer mencakup daratan, air, udara, dan interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Yang ketiga, litosfer, yaitu lapisan kerak bumi yang paling luas dan terdiri atas batuan dengan ketebalan rata-rata 1.200 km. Litosfer adalah lapisan kerak bumi yang paling atas yang terdiri dari batuan. Litosfer adalah lempeng yang bergerak sehingga dapat menimbulkan pergeseran benua. Sedangkan yang keempat, hidrosfer, merujuk kepada lapisan air yang berada di permukaan bumi, artinya lapisan hidrosfer meliputi samudra, lautan, danau, sungai, air, tanah, serta uap air. Jadi, hidrosfer dan litosfer adalah dua lapisan penting yang saling berhubungan dan berperan besar bagi kehidupan di bumi. Kesimpulannya, hidrosfer merupakan lapisan air, sedangkan litosfer lapisan batuan bumi. Keduanya mendukung kehidupan makhluk hidup di bumi kita tercinta. Yang kelima ada kerak bumi. Kerak bumi adalah lapisan terluar bumi yang terbagi menjadi dua kategori, yaitu kerak samudra dan kerak benua. Kerak samudra mempunyai ketebalan sekitar 5-10 km, sedangkan kerak benua mempunyai ketebalan sekitar 20-7 km. Penyusun kerak samudra yang utama adalah batuan basalt, sedangkan batuan penyusun kerak benua yang utama adalah granit yang tidak sepadat batuan basalt. Gempa bumi di dalam struktur bumi terjadi karena pelepasan energi tiba-tiba yang berasal dari gerakan lempeng tektonik atau patahan di kerak bumi. Energi ini merambat sebagai gelombang seismik, menghasilkan guncangan di permukaan bumi yang dapat merusak bangunan dan menyebabkan bencana lain seperti tanah longsor atau tsunami. Yang keenam ada mantel bumi. Selubung bumi atau yang biasa disebut mantel bumi ini merupakan lapisan yang menyelubungi inti bumi dan merupakan bagian terbesar dari bagian bumi sekitar 83,2% dari volume dan 67,8% dari keseluruhan massa bumi. Yang ketujuh, ada inti bumi. Lapisan inti luar ini berada di kedalaman 2.885 hingga 5.144 km dan punya suhu yang sangat panas, yaitu mencapai 3.700 derajat Celcius. Adapun inti dalam memiliki radius 1.220 km atau sekitar 3/4 dari ukuran bulan. Bagian ini adalah lapisan yang paling panas karena suhunya bisa mencapai antara 4.300 hingga 5.400 derajat Celcius yang hampir sama dengan panas matahari. Kesimpulannya, jadi inti bumi adalah pusat panas dan energi bumi. Tanpa inti bumi, tidak akan ada medan magnet, aktivitas geologi, atau panas bumi yang mendukung kehidupan di permukaan. Fungsi utama struktur bumi adalah menyediakan lingkungan yang berkelangsungan hidup, di mana setiap lapisan itu memiliki peran yang spesifik. Kerak bumi menyediakan tempat tinggal dan sumber daya alam. Jadi kerak bumi itu sangat stabil dan padat, dan kerak bumi juga menyediakan sumber daya alam.
seperti minyak bumi, gas alam, emas, perak, yang dimana sumber daya alam tersebut sangat bagus sekali di kehidupan masa sekarang. Yang kedua, mantel bumi mengatur pergerakan lempeng tektonik dan mengatur aktivitas geologis seperti gempa dan gunung berapi. Inti bumi yang ketiga, inti bumi menghasilkan gravitasi yang menahan kita dan medan magnet yang melindungi dari radiasi berbahaya. Jadi inti bumi itu, kenapa? Inti bumi itu merupakan pusat dari gaya gravitasi yang membuat semua benda di bumi itu memiliki berat, dan benda tersebut itu tetap di permukaan. Nah, tanpa inti bumi akan menjadi kopong. Yang keempat, atmosfer menyediakan oksigen dan mengatur suhu serta melindungi dari asteroid. Nah, tanpa atmosfer, suhu rata-rata di bumi akan menjadi rendah hingga minus 18 derajat Celcius. Jadi, kesimpulannya, fungsi utama seluruh bumi adalah untuk menopang kehidupan di permukaan, mengatur aktivitas geologis bumi, dan melindungi bumi dari pengaruh luar angkasa. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.